Aku jadi inget tentang leluconnya terkenalnya Gus Dur itu ya guys ya. Terkait 3 kepolisian paling jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan polisi Jenderal Hugeng Iman Santoso. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ekolin Channel. Video kali ini saya akan membahas tentang yang hangat-hangat kali guys ya. Nah, akhir-akhir ini kan tuh sedang hangat-hangat itu guys ya, tentang institusi kepolisian. Di masa lalu guys, institusi kepolisian ini memiliki seseorang yang begitu legenda dan menginspirasi. Dialah sosok Kapolri yang lurus tanpa kompromi, mengabdi tanpa pamrih, dan selalu berpesan jangan jual jabatan polisi. Nah, siapakah dia guys? Dia adalah Jenderal Kepolisian Dr. Andes Hugeng Imam Santoso, yaitu Kapolri ke-5 RI ya guys ya. Sini aku belok kiri guys, masuk ke jalan pindahan Sengon. Oke guys, kita lanjutin ya ceritanya. Di video ini aku juga mau sekalian menuju ke tempat di mana almarhum Jenderal Hugeng itu dimakamkan ya guys. Oke guys, ikuti terus ya perjalanan aku. Stay tune. Jenderal Kepolisian Hugeng Iman Santoso mempunyai konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas dari seorang Hugeng yang sangat melegenda mulai terdengar ketika beliau sukses membasmi cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara guys. Saat menjabat sebagai Kapolri, dimulai sejak 1968 sampai 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tak tergoyahkan guys. Mesti harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup guys. Hugeng Iman Santoso itu lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulu, kalau zaman sekarang itu setingkat SMP guys ya, di Pekalongan. Nah, Hugeng tuh hijrah ke Yogyakarta, melanjutkan sekolah pendidikan AMS. Kalau zaman sekarang setingkat SMA ya guys, mengambil jurusan sastra barat. Ayah Hugeng, yaitu Sukaryo Karyohatmojo, itu adalah seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang seorang Hugeng menjadi polisi itu berkat ayahnya ya guys, yang memperkenalkan dengan rekannya yaitu Ating Nata di Kusuma sebagai kepala jawatan kepolisian karesidenan di Pekalongan. Dan Hugeng pun memilih kuliah di RHS, yaitu Red Hawk School atau Sekolah Tinggi Hukum Batavia, sebagai dasar untuk melanjutkan lagi ke sekolah komisaris polisi di Sukabumi. Setelah Hugeng menyelesaikan perguruan tinggi di ilmu kepolisian angkatan pertama di tahun 1952, Hugeng langsung ditempatkan di Polda Jawa Timur sebagai Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Intel Pampolri. Nah, sekarang aku berada di jalur lintas Pitara ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya ceritanya. 4 tahun pun telah berlalu. Pada tahun 1956, Hugeng pun akhirnya diangkat sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal di Sumatera Utara. Penempatan seorang Hugeng di wilayah yang dikuasai dengan korupsi, penyelundupan, perjudian. Nah, disinilah guys titik awal cerita tentang kejujuran, integritas dari seorang Hugeng. Di hari pertama penugasan seorang Hugeng di Sumatera Utara, beliau langsung menolak dengan tegas gratifikasi mobil dan rumah mewah lengkap dengan perabotan furniture
yang diberikan oleh para mafia untuk menyambutnya, guys. Hugeng yang tanpa kesal dengan upaya suap ini akhirnya memilih untuk tinggal di hotel dan tidak mau menempatkan dan menyentuh pemberian para mafia. Selepas dari penugasannya sebagai reserse kriminal di Sumatera Utara pada tahun 1960, Hugeng pun dipanggil ke Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Dengan tugas baru ini, Hugeng pun akhirnya menyuruh istrinya yaitu Mary yang membuka toko bunga di depan rumahnya agar menutup toko bunganya. Ketika istrinya menanyakan hubungan antara toko bunganya dan jabatan yang baru Hugeng, yaitu Dirjen Imigrasi, Hugeng pun menjawab dengan singkat, nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga pada toko bunga Ibu Mary. Karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Dan ini tidak adil untuk toko-toko bunga lainnya. Wow, segitu detailnya ya guys ya, Pak Hugeng ini. Keren guys. Sekarang aku masih di jalur lintas Pitara ya guys, yang mau ke jembatan Serong di Depok. Oke guys, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Hugeng pun diberikan sebuah mobil dinas oleh Sekretariat Negara. Tapi guys, beliau menolaknya dengan alasan karena sudah memiliki mobil dinas Jeep dari kepolisian. Di tahun 1965, Hugeng dipercaya untuk menjabat menjadi Menteri Iuran Negara. Kalau saat ini dikenalnya sebagai Menteri Keuangan ya guys. Nah, yaitu dalam Kabinet 100 Menteri Presiden Soekarno. Pada tahun 1966, Hugeng akhirnya kembali ke kepolisian. Beliau diangkat sebagai Deputi Operasi di bawah komando Jenderal Sucipto Yudhodiharjo. Kesuksesan karir Hugeng dalam menangani kejahatan, korupsi, penyelundupan, dan perjudian semasa menjadi reserse kriminal di Sumatera Utara membuat Presiden Soeharto tak ragu mengangkat Hugeng menjadi Panglima Angkatan Kepolisian atau Kapolri ya guys pada tahun 1968. Nah, sekarang aku udah lewatin jembatan Serong ya guys. Nah, itu sebelah kanan saya ada masjid, yaitu Masjid Jami As-Salam. Oke guys, kita lanjut lagi ya ceritanya. Setelah diangkat menjadi Pangak atau Kapolri, tak lama kemudian Hugeng melakukan perombakan struktur organisasi di tubuh kepolisian. Istilah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI dirubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan istilah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia juga turut dirubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau disebutnya Kapolri. Melalui perombakan ini, Polri sepenuhnya berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom, pelayan masyarakat tanpa intervensi dari angkatan bersenjata. Nah, jika sekarang kalian naik motor menggunakan helm, nah itu adalah kebijakan di saat Hugeng menjadi Kapolri guys. Berbekal kebiasaan beliau yang suka turun ke lapangan dan melihat realitas tingginya angka kematian akibat kecelakaan sepeda motor, akhirnya Hugeng terilham untuk mencetus kebijakan menggunakan helm di saat mengendarai sepeda motor guys. Sebagai pemimpin tertinggi di kepolisian, Hugeng saat itu dinilai sejumlah kalangan mampu mempresentasikan seorang polisi sipil yang dekat dengan masyarakat. Nah, di sini aku belok kanan ya guys, masuk ke jalur lintas Jalan Pertanian. Oke guys, kita lanjut ya ceritanya. Selain sebagai pemimpin kepolisian, Hugeng yang sangat suka sekali bermain musik
dan bergabung di grup The Hawaiian Seniors, sempat dijuluki sebagai The Singing General. Karena beliau bernyanyi sambil menggunakan seragam kepolisian lengkap, Jenderal Hugeng berhasil menghapus kesan sangar yang biasa melekat pada aparat kepolisian. Nah, salah satu yang pernah ditangani Jenderal Hugeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Roby Cahyadi. Roby Cahyadi ini adalah orang yang dikenal dekat dengan keluarga presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto ya guys. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam saja guys mendekam di tahanan. Sementara maling kelas 3 guys, itu bisa lama guys di tahanan. Saking berkuasanya nih guys, si penjamin sampai-sampai kejaksaan di Jakarta itu memberhentikan kasus ini guys. Meskipun begitu, Jenderal Hugeng tidaklah gentar dalam kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya. Roby Cahyadi dibuat tidak berdaya. Tentu saja dalam kasus ini, Roby tidak bermain sendiri, tapi juga melibatkan pejabat-pejabat dan perwira tinggi ABRI. Bahkan, pejabat tersebut yang telah terbukti menerima sogokan turut ditangkap dan ditahan. Menurut hasil berbagai pakar, Jenderal Hugeng ini dicopot dari Kapolri karena sikap kerasnya memberantas penyelundupan mobil mewah dan juga keberaniannya dalam menangani kasus Sum Kuning. Nah, kasus Sum Kuning aku bahas di akhir video ini ya guys. Pemberhentian Jenderal Hugeng dari jabatannya dan dipensiunkan dini di umur yang masih produktif tentu menimbulkan sejumlah tanda tanya besar guys. Apalagi masa jabatannya sebagai Kapolri saat itu belum selesai. Ditambah lagi, jenderal yang sangat populer di kalangan wartawan dan masyarakat lagi gencar-gencarnya melakukan pembersihan di jajaran tubuh kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Jenderal Hugeng secara mendadak. Lantas, Hugeng ditawarkan oleh Presiden Soeharto untuk menjadi duta besar di negara Eropa. Namun, Jenderal Hugeng menolaknya guys, dengan alasan simpel, karena ia adalah seorang polisi, bukan politisi. Jenderal Hugeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri pada tanggal 2 Oktober 1971. Kemudian Jenderal Hugeng digantikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Muhammad Hasan. Setelah dicopot dari Kapolri, Jenderal Hugeng langsung menghampiri kediaman rumah ibunya. Sambil bersimpuh, beliau berkata, "Bu, sekarang saya tidak punya pekerjaan lagi." Tapi guys, dengan tenang ibunya menjawab, "Kalau kamu jujur dalam melangkah, kami masih bisa makan kok, walau hanya dengan nasi dan garam." Momen haru ini dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Hugeng Polisi dan Menteri Teladan. Pada akhirnya, sang jenderal pun tak bisa beraksi dan memberantas kejahatan. Ia bahkan harus hidup susah selama bertahun-tahun. Dengan pengabdian yang penuh ikhlas dan bersih, Jenderal Hugeng pun menerima konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Ia pernah bertutur setelah berhenti dari Kapolri dan pensiunannya masih diproses, ia tidak tahu apa yang masih bisa dimakan untuk keluarganya karena di rumah beras sudah habis. Kalau kita mengira seorang jenderal purnawirawan petinggi polisi akan hidup enak, mapan, bahkan hidupnya dalam keadaan mewah setelah pensiun, tapi itu tidak terjadi pada Jenderal Hugeng guys. Dari mulai pensiun sampai tahun 2001, upah pensiun Jenderal Hugeng hanya sebesar 10.000. Itu pun yang diterima hanya 7.500 guys. Dan pada tahun 2001, gaji pensiun Jenderal Hugeng akhirnya naik dari 10.000 menjadi 1.170.000 rupiah. Pernah suatu ketika
Sebuah perusahaan motor memberikan 2 unit motor keluaran terbaru ke rumah Bapak Jenderal Hugeng, katanya sebagai jatah Kapolri. Tapi guys, tanpa pikir panjang, Jenderal Hugeng langsung menolaknya guys, dan meminta ajudannya untuk mengembalikan kedua motor tersebut kepada pemiliknya. Jadi tidak heran ketika beliau pensiun, beliau tidak memiliki rumah pribadi, apalagi sebuah mobil. Jenderal Hugeng baru memiliki rumah ketika memasuki masa pensiunnya, itu pun karena kebaikan Kapolri penggantinya. Rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diberikan untuk keluarga Jenderal Hugeng. Tentu saja keluarga Jenderal Hugeng mengisi rumah itu setelah semua perabotan inventaris kantor dikembalikan semua. Jenderal Hugeng memiliki sebuah mobil itu karena sahabat-sahabatnya ya guys, yang menjabat sebagai Kapolda di berbagai wilayah melakukan saweran untuk membelikan sebuah mobil King Woods untuk kendaraannya sehari-hari. Di masa pensiunnya, Jenderal Hugeng mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan bernyanyi. Melalui The Hawaiian Senior, bakat Hugeng yang bernyanyi itu menjadikan sumber penghasilan untuk menafkahi keluarganya yang sempat tampil di layar kaca TVRI dengan tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Nah, sekarang saya ada di pertigaan Tugu Macan ya guys. Nah, itu sebelah kanan saya tuh ada Tugu Macan itu guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya ceritanya. Di tahun 1980, karir Hugeng di layar kaca TVRI itu di stop ya guys, karena pemerintah mencekalnya guys. Beliau tidak boleh lagi mengisi acara di stasiun TVRI maupun di radio-radio karena dianggap terlibat dalam petisi 50. Petisi 50 itu adalah sebuah dokumen yang ditandatangani 50 tokoh besar Indonesia yang isinya itu memprotes penggunaan filsafat Pancasila oleh Presiden Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto beranggapan setiap kritik pada dirinya sama dengan kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Dan 50 tokoh besar Indonesia itu menilai bahwa Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya. Kasus besar satu lagi yang ditangani oleh Jenderal Hugeng semasa menjabat sebagai Kapolri adalah kasus Sum Kuning. Kasus ini bermula pemerkosaan seorang perempuan bernama Sumariem atau Sum yang diduga dilakukan segerombolan pemuda di Yogyakarta. Alih-alih mendapat keadilan, Sum malah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat kepolisian Yogyakarta. Pengakuan Sum terkait ketidakadilan yang dialaminya yang dimuat surat kabar lokal membawa perempuan desa ini pada petaka yang lebih besar. Ia dijerat kepolisian Yogyakarta atas tuduhan memberikan keterangan palsu. Kasus ini menjadi kian membesar lantaran insiden pemerkosaan yang dialami Sumariem diduga melibatkan sejumlah anak-anak pejabat tinggi di Yogyakarta guys. Karena mencium ada hal yang tidak beres, Jenderal Hugeng langsung menyatakan sikap tak gentar menghadap keterlibatan anak petinggi yang diduga memperkosa Sumariem. Pada akhir bulan Januari 1971, Hugeng melaporkan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto. Namun guys, Presiden Soeharto justru menginstruksikan agar perkara Sum Kuning ditangani oleh Kopkamtib. Hal yang di mata publik terdengar aneh guys, mengingat tupoksi Kopkamtib
adalah menangani masalah-masalah politik luar biasa. Nah, sekarang aku berada di jalur lintas Jalan Duren Baru ya, guys. Nah, nanti di sini aku belok kiri. Nah, sebenarnya lurus juga bisa ya, guys. Itu jalan Kampung Bulak. Tapi aku mau belok kiri aja ya, guys. Oke, kita lanjut lagi ya ceritanya. Setelah keluarnya instruksi dari Presiden Soeharto perihal penanganan kasus Sum Kuning, Jenderal Hugeng sebagaimana dituturkan di buku biografinya menyadari bahwa ada sebuah kekuatan besar berhasil menutup kasus Sum Kuning. Jenderal Hugeng pesimistis kasus tersebut bisa disingkap pada masa jabatannya. Ternyata dugaan Jenderal Hugeng di kemudian hari terbukti benar. Pada bulan Oktober 1971, Jenderal Hugeng dipensiunkan dini oleh Presiden Soeharto dengan alasan peremajaan, meski penggantinya adalah Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Hasan yang umurnya jauh lebih tua dari dirinya. Di depan ada perempatan jalan ya guys. Nih aku nanti belok kiri aja ya guys. Nah ini petokannya itu ya guys ya tadi ya, rumah kuning itu. Nah ini sebelah kanan saya adalah SDN Negeri 2 Nanggerang. Nah posisi saya sekarang berada di jalur lintas Jalan Raya Nanggerang. Oke guys, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Seluruh keluarga dari anggota petisi 50, semua jika mempunyai bidang usaha, itu langsung dibekukan guys. Bahkan pinjam ke bank aja guys, itu nggak boleh guys. Nah di sini nanti aku belok kanan ya guys. Nah ini dia guys, masuk ke jalan Desa Tonjong. Nah kalau lurus ke sana tuh guys, itu jalan raya Tonjong ya guys, yang mau ke perumahan Bilabong. Oke guys, kita lanjut lagi ya ceritanya. Pada tanggal 14 Juli 2004, Jenderal Hugeng Iman Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Sosok Jenderal Hugeng adalah sosok seorang polisi yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Selalu menegakkan kebenaran dan kejujuran. Dan kesederhanaan beliau di tengah-tengah situasi pemerintah saat itu, baginya keadilan harus ditegakkan. Sekarang posisi aku ada di jalur lintas jalan PWRI ya guys. Nah dari jalan ini itu sudah dekat ya guys, menuju ke makam Jenderal Hugeng Iman Santoso. Oke guys, kita lanjutin lagi ya ceritanya. Apapun kondisinya dan siapapun pelakunya, jangan ada kata tembang pilih. Di saat hukum sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tentu saja hal itu harus menjadi panutan, terutama untuk para polisi-polisi muda Indonesia, karena rakyat Indonesia sangat begitu merindukan sosok seperti Jenderal Hugeng. Aduh, sepertinya aku kelewatan nih guys. Iya nih bener nih kelewatan nih guys. Putar balik dulu ya guys. Aduh, saking enaknya ngobrol jadi sampai kelewatan nih guys. Nah, sebenarnya lurus itu ke situ itu juga bisa ya guys ya lewat situ. Itu lewat jalan Bogor, Parung Bogor ya guys. Nah, ini nih guys, belok kanan. Taman Makam Giritama Tonjong. Oke guys, kita masuk ya. Oh iya guys, aku jadi ingat tentang leluconnya terkenalnya Gus Dur itu ya guys ya. Terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan polisi Jenderal Hugeng Iman Santoso. Yaitu punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Indonesia.
Sekarang saya udah masuk di TPU Giri Taman Tonjong ya guys. Semoga-moga aja nih guys ya bisa ketemu ke makamnya Jenderal Hugeng Iman Santoso ya guys. Soalnya ini luas banget nih guys ininya, tempat pemakamannya di Giri Taman Tonjong ini. Tapi kok sepi-sepi aja ya guys ya. Ini nggak ada penjaganya atau gimana? Tapi ini ada yang jual bunga nih guys. Mudah-mudahan sih bisa ada yang ditanya-tanya ya guys. Nah ini dia guys. Kita tanya dulu ya guys. Pak, aku mau nanya Pak, kalau makamnya Pak Hugeng mana ya Pak ya? Pak Hugeng. Tahu deh. Pak, maaf Pak mau nanya, ya. Kalau makamnya Pak Hugeng tuh nggak Pak? Itu Pak. Hugeng Iman Santosa. Ya, sebelah situ. Jadi pendopo itu ada yang tuh ke diantar. Oh, dekat ya. Aku naik motor nggak apa-apa nih Pak. Aku naik motor nggak apa-apa. Sini aja ya Pak. Ya. Iya. Yang beli bunga aja berapa yang satu? Alhamdulillah ya guys ya, bisa ketemu juga nih guys pemakamannya Jenderal Hugeng Iman Santoso. Oh ini dia guys, di sini nih guys. Oh. Assalamualaikum. Oh ini ya Pak. Ya. Oh iya. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ngapain? Ini Pak. Udah biasa. Ini Pak. Pak. Pak, terima kasih ya Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Adi. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Nah, ini dia guys tempat pemakamannya Bapak DRS Haji Hugeng Iman Santoso. Untung tadi ada Bapak Hadi tadi ya guys ya. Bisa ditunjukin ke tempat pemakamannya Bapak Hugeng. Tadi aku mau kasih dia nggak mau guys. Dia nggak apa-apa ya guys ya. Nah ini di Taman Dahlia ya guys ininya tempat pemakannya Bapak Hugeng. Alhamdulillah udah nyampe di makamnya Pak Haji Hugeng Iman Santoso. Kita tabur bunga ya guys. Ada almarhum di istiqomah memberikan taman yang indah di surga nanti. Amin. Mau ini nggak tuh? Nggak usah. Duh guys, ini masih banyak guys. Sarman ini.